Kasus Jeffrey Epstein seringkali dilihat sebagai skandal kasus kriminal besar. Namun ada pertanyaan yang lebih dalam di sana. Bagaimana seorang bisa membangun jaringan elit, mempertahankan citra terhormat, dan tetap menjalankan manipulasi selama bertahun-tahun? Untuk memahami pola seperti ini, psikologi memiliki satu konsep yang penting, yaitu dark triad. Istilah dark triad pertama kali dipopulerkan pada tahun 2002 oleh psikolog kepribadian Delroy Paulus dan Kevin Williams. Mereka tidak sedang meneliti kriminal, mereka meneliti pola kepribadian normal, tetapi pada sisi yang gelap. Dark triad terdiri dari 3 konstruksi psikologis yang berbeda, namun saling tumpang tindih. Narsisme, rasa superioritas, dan kebutuhan akan pengakuan. Machiavellisme, kecenderungan manipulatif dan strategis tanpa banyak mempertimbangkan moral. Psikopati, kurangnya empati, impulsivitas, dan ketidakpekaan terhadap rasa bersalah. Yang menarik, penelitian Paulus dan Williams menemukan bahwa ketiganya memiliki inti bersama. Rendahnya empati, rendahnya kehangatan interpersonal, orientasi pada kepentingan diri. Namun masing-masing punya ciri yang unik. Narsisme lebih fokus pada ego dan citra diri. Machiavellisme lebih fokus pada strategi dan manipulasi jangka panjang. Psikopati lebih terkait dengan impulsivitas dan kurangnya rasa takut terhadap konsekuensi. Penelitian lanjutan menunjukkan bahwa individu dengan skor tinggi pada dark triad sering pandai membaca situasi sosial, berani mengambil risiko, mampu tampil karismatik, tidak mudah merasa bersalah. Dalam konteks tertentu, seperti bisnis kompetitif atau politik, sifat-sifat ini bahkan bisa terlihat sebagai keunggulan, seperti Kim Jong-un, Elon Musk, Bill Gates. Namun di sisi lain, studi menunjukkan bahwa skor tinggi pada dark triad berkorelasi dengan eksploitasi interpersonal, perilaku agresif yang terselubung, ketidaksetiaan dalam hubungan, pengambilan keputusan etis yang rendah. Yang sangat penting untuk ditegaskan, dark triad adalah dimensi kepribadian, bukan diagnosis klinis. Seseorang bisa memiliki skor tinggi pada narsisme tanpa menjadi pelaku kejahatan. Seseorang bisa manipulatif tanpa melanggar hukum. Masalah muncul ketika sifat-sifat ini diperkuat oleh kekuasaan, tidak ada pengawasan sosial, dan lingkungan memungkinkan menyalahgunakan. Penelitian dalam psikologi organisasi bahkan menunjukkan bahwa individu dengan ciri dark triad kadang lebih mudah naik ke posisi kepemimpinan, karena mereka tampil percaya diri, tegas, dan tidak ragu mengambil keputusan yang sulit. Namun tanpa kontrol etika, sifat yang bisa berubah menjadi alat eksploitasi. Dan dari sinilah konsep ini menjadi relevan ketika kita membahas figur-figur berpengaruh dalam skandal besar. Beberapa tahun setelah konsep dark triad populer, para peneliti mulai merasa ada satu elemen yang belum terwakili. Pada tahun 2013, peneliti seperti Erin Buckles, Paulus, dan rekan-rekannya memperkenalkan istilah dark triad. Ini adalah dark triad ditambah satu sifat lagi, sadisme. Jika dark triad berpusat pada manipulasi dan kurangnya empati, maka sadisme menambahkan sesuatu yang berbeda, kesenangan dalam melihat atau menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Bukan sekedar tidak peduli, tapi benar-benar menikmati dominasi atau rasa sakit pihak lain. Apa bedanya dengan psikopati? Psikopati biasanya ditandai oleh minimnya empati, impulsif, tidak merasa bersalah. Namun sadisme berbeda. Sadisme bukan hanya tentang ketidakpedulian, ia tentang mendapatkan kepuasan aktif dari kontrol dari penderitaan.
Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kecenderungan sadistik lebih mungkin menikmati penghinaan publik, lebih tertarik pada kekuasaan yang absolut, lebih nyaman dengan hierarki yang ekstrim. Dalam eksperimen laboratorium, partisipan dengan skor sadisme tinggi bahkan lebih cenderung memilih tugas yang memungkinkan mereka menghukum orang lain, meski tidak ada keuntungan pribadi yang jelas. Artinya motivasinya bukan tentang uang, atau bukan tentang status, melainkan pengalaman dominasi itu sendiri. Ketika sifat-sifat dark trait berada dalam posisi tanpa pengawasan, narsisme memberi rasa superioritas, machiavellisme memberi strategi, psikopati memberi ketidakpekaan, sadisme memberi dorongan kenikmatan atas kontrol. Kombinasi ini menciptakan profil yang jauh lebih berbahaya. Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa kekuasaan dapat mengurangi empati dan meningkatkan dehumanisasi terhadap pihak yang lebih lemah. Jika seseorang sudah memiliki kecenderungan sadistik, kekuasaan bisa memperbesar efek tersebut. Penting untuk ditekankan, tidak semua orang dengan sifat ini menjadi pelaku kriminal, dan tidak semua pemimpin berkuasa memiliki kecenderungan yang gelap. Namun studi dark trait membantu menjelaskan mengapa dalam beberapa kasus ekstrim kejahatan bisa dilakukan bukan hanya karena keuntungan, melainkan karena dorongan psikologi yang lebih dalam. Dan pertanyaannya menjadi lebih kompleks. Apakah sistem kita cukup mampu mendeteksi sifat-sifat seperti ini sebelum mereka berada di posisi yang tak tersentuh? Apakah sistem kita cukup mampu mendeteksi sifat-sifat seperti ini sebelum mereka berada di posisi yang tak tersentuh? Tidak ada evaluasi psikologi resmi yang mempublikasi diagnosis kepribadian terhadap Jeffrey Epstein. Namun jika kita melihat pola perilaku yang muncul dalam dokumen pengadilan, kesaksian korban, dan laporan investigasi media, beberapa karakteristik sering dibahas dalam konteks teori dark trait. Mari kita lihat secara analitik. Narsisme, rasa superioritas dan kekebalan. Epstein membangun citra sebagai miliarder misterius, filantropis, orang yang dengan koneksi elit global. Dia kerap bergaul dengan akademisi ternama dan tokoh yang berpengaruh. Dalam kerangka narsisme tinggi, ada pola yang relevan. Rasa kekebalan terhadap aturan, keyakinan bahwa diri berada di atas sistem, kebutuhan akan status dan pengakuan. Jika seseorang merasa dirinya terlalu berpengaruh untuk disentuh, itu bisa menciptakan ilusi keamanan psikologis. Dan ilusi ini bisa berbahaya. Machiavellism, manipulasi sistematis. Banyak laporan menggambarkan pola grooming yang terstruktur dan berulang. Machiavellisme ditandai oleh perencanaan jangka panjang, manipulasi sosial yang sabar, kemampuan membaca kelemahan orang lain. Kasus Epstein menunjukkan pola jaringan sosial yang luas dan kompleks. Hubungan dengan berbagai kalangan elit menciptakan apa yang dalam psikologis disebut sebagai social shield. Perlindungan reputasi melalui asosiasi status yang tinggi. Ini adalah taktik yang sangat Machiavellian, menggunakan struktur sosial sebagai pelindung. Psikopati, minim empati dan dingin emosional. Dalam banyak kesaksian korban, pola yang muncul adalah kurangnya empati, objektifikasi korban, ketidakpedulian terhadap dampak jangka panjang. Psikopati dalam konteks kepribadian bukan selalu tentang kekerasan yang impulsif. Seringkali justru tentang pesona dangkal, kemampuan berbohong tanpa stres, ketidakmampuan merasakan rasa bersalah secara mendalam. Dan dalam posisi kekuasaan, sifat ini bisa tersembunyi sangat lama. Oh, Elon Musk loved playing the part of the accuser when it was coming to the Jeffrey Epstein files last year. He was doing the little interviews. He was tweeting stuff to look cool, like, nah, all you other people are in the Epstein files, not me. Not me. He wanted me so bad. Yang membuat kasus ini unik bukan hanya dugaan sifat yang individual, tapi kombinasi antara kepribadian manipulatif, kekuasaan finansial, jaringan elit, sistem hukum yang lambat merespon. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa lingkungan yang permisif dapat memperkuat kecenderungan yang gelap. Jika tidak ada konsekuensi yang nyata, perilaku berisiko cenderung meningkat. Sekali lagi, ini bukan diagnosis, ini bukan pelabelan medis. Ini adalah penggunaan kerangka teori untuk memahami bagaimana kombinasi sifat tertentu. Jika bertemu dengan kekuasaan dan sistem yang lemah,
dapat menghasilkan skandal yang besar. Dan mungkin pertanyaan paling penting bukan hanya tentang individu, tetapi tentang bagaimana sistem bisa gagal begitu lama ketika tanda-tanda sudah ada. As you are. And out. I'm just so excited. Each girl was considered not only for her beauty and poise, but also for her personality, and that indefinable something extra that makes it. Ketika tuduhan pertama kali muncul terhadap Jeffrey Epstein, banyak orang yang bertanya, bagaimana mungkin orang seperti dia melakukan hal seperti itu? Pertanyaan itu sendiri adalah petunjuk halo efek. Ketika status mengaburkan penilaian, dalam psikologi sosial ada konsep yang disebut halo effect. Pertama kali dijelaskan oleh Edward Thorndike pada tahun 1920. Halo effect adalah bias kognitif di mana satu karakteristik positif seperti kekayaan, kecerdasan, dan status yang tinggi membuat orang mengasumsikan kualitas positif yang lainnya. Contohnya, dia kaya, pasti kompeten. Dia dekat dengan ilmuwan dan politisi, pasti kredibel. Dia tampil percaya diri, dia pasti bermoral. Status sosial menciptakan cahaya halo yang melindungi reputasi. Dan ketika tuduhan muncul, publik sering mengalami disonansi kognitif. Informasi baru bertentangan dengan citra lama. Otak kita cenderung mempertahankan citra yang sudah mapan. Authority bias, kecenderungan mempercayai figur berkuasa. Konsep authority bias menunjukkan bahwa manusia cenderung mempercayai atau membenarkan tindakan seseorang yang dianggap memiliki otoritas atau posisi yang paling tinggi. Penelitian klasik Stanley Milgram pada tahun 1960-an menunjukkan betapa kuatnya pengaruh otoritas terhadap perilaku manusia. Dalam konteks elit, semakin tinggi posisi seorang, semakin sulit masyarakat membayangkan ia sebagai pelaku. Bukan karena bukti yang kurang kuat, melainkan karena posisi sosial terlalu kuat untuk diragukan. Sekarang dari sisi korban, banyak yang bertanya, kenapa tidak langsung melapor? Psikologi trauma memberi beberapa jawaban. Trauma bonding. Trauma bonding terjadi ketika korban membentuk ikatan emosional dengan pelaku karena pola manipulasi yang bergantian antara kontrol dan memberi hadiah. Pelaku bisa memberikan perhatian, memberikan hadiah atau akses, lalu menciptakan tekanan atau ancaman. Pola ini menciptakan ketergantungan psikologis yang kompleks. Coercive control. Coercive control adalah bentuk kontrol non-fisik yang sistematis. Ini bisa berupa ancaman implisif, ketergantungan finansial, tekanan sosial, isolasi. Korban sering berada dalam situasi di mana melawan berarti kehilangan akses, kehilangan keamanan, atau ketidakpercayaan. Dan ketika pelaku memiliki kekuasaan sosial yang besar, resikonya terasa lebih tinggi. Publik mengalami halo efek dan authority bias. Di sisi lain, korban mengalami trauma bonding dan coercive control. Hasilnya, tuduhan awal sering diremehkan, korban sering diragukan, dan pelaku bisa terus beroperasi. Bukan hanya karena kekuasaan, melainkan karena psikologi manusia bekerja dengan cara tertentu. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. O sea, los asesinatos sí. Kasus seperti ini bukan hanya tentang satu individu. Ia adalah pertemuan antara bias kognitif publik dan manipulasi psikologis terhadap korban. Dan mungkin pertanyaan paling sulit adalah, jika kita hidup dalam sistem yang secara alami mempercayai kekuasaan, bagaimana kita bisa memastikan kebenaran tetap terdengar? Kasus seperti Jeffrey Epstein sering terasa seperti pengecualian, seolah-olah ini adalah peristiwa langka, anomali, kesalahan satu individu. Namun sejarah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Skandal yang melibatkan kekuasaan, manipulasi, eksploitasi terus muncul berulang kali. Mengapa? Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa semakin tinggi posisi seorang, semakin jarang ia ditentang secara langsung. Orang-orang di sekitarnya bergantung secara finansial, takut kehilangan akses, enggan merusak relasi. Lama-kelamaan terciptanya lingkungan yang tidak kritis.
Dan di lingkungan seperti itu, perilaku penyimpangan bisa tumbuh tanpa koreksi. Dalam jaringan elit, reputasi adalah mata uang. Saling mengenal menciptakan rasa aman yang kolektif. Jika seseorang memiliki koneksi luas dengan tokoh terhormat, banyak orang cenderung berpikir, kalau dia bergaul dengan mereka, pasti dia baik-baik saja. Ini menciptakan efek perlindungan sosial, bukan konspirasi besar, melainkan jaringan yang saling menormalisasi. Bias kognitif manusia, otak manusia tidak netral. Kita memiliki halo effect, authority bias, confirmation bias. Kita lebih mudah mempercayai figur berstatus tinggi. Lebih sulit menerima bahwa seseorang yang sukses bisa melakukan hal buruk. Dan bias ini memperlambat respon sosial. Insentif yang salah. Dalam banyak kasus, sistem lebih fokus pada stabilitas reputasi institusi, perlindungan aset, menghindari skandal publik, daripada melindungi para korban. Jika biaya reputasi dianggap lebih besar daripada biaya moral, maka penyelesaiannya sering bersifat kompromi. Dan kompromi seperti itu bisa mengirim pesan berbahaya, bahwa kekuasaan memberi ruang toleransi yang lebih besar. Pola yang berulang. Skandal berulang bukan karena masyarakat yang tidak belajar, melainkan karena kombinasi seperti ini terus ada. Individu dengan sifat manipulatif, kekuasaan dan sumber daya yang besar, lingkungan yang permisif, publik yang bias terhadap status. Selama 4 faktor ini tetap ada, risiko akan selalu ada. Skandal seperti ini bukan hanya tentang kejahatan. Ini tentang bagaimana sistem sosial bekerja, tentang bagaimana kekuasaan bisa mengurangi pengawasan, tentang bagaimana reputasi bisa mengalahkan kebenaran, tentang bagaimana bias kognitif membuat kita lambat menyadari bahaya. Dan mungkin pertanyaan paling penting bukan apakah ini akan terjadi lagi, melainkan apa yang perlu berubah agar sistem tidak lagi melindungi yang salah. Karena selama kekuasaan lebih dihormati daripada dipertanyakan, skandal seperti ini akan selalu punya ruang untuk tumbuh. Begitulah sudut pandang psikologi tentang kasus Jeffrey Epstein Files. Untuk teman-teman yang suka dengan video seperti ini, boleh subscribe di channel gue. Dan jangan lupa like. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi untuk tahu kapan gue akan upload video baru.